Ya teman-teman, Efesus ini kota wisata atau pemukiman orang-orang kaya Romawi, ya, Romawi Timur. Nah, mereka kalau wisata musim panas kemari, Efesus. Nanti ada perpustakaan Celsius, dan ini Efesus City. Dan nah, di atasnya nanti kita akan ke rumah Virgin Mary, rumah Bunda Maria. Ini dikunjungi sama Paus Benedictus. Pernah dikunjungi ya? Oke, masuk kita teman-teman. Tuh lihat si ibu lagi apa itu? Kucing. Selalu ada kucing di sini. Dia nyamperin sendiri. Nyamperin, dia minta kehangatan, minta makan ya. Kedi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Efesus Ancient City. Ya, ini termasuk yang dilindungi ya, World Heritage UNESCO. Masuk list tahun 2015. Oke, kita masuk ke dalam. Ini tentang sejarah Efesus. Ya. Ini Efesus tahun didirikan, kota wisata musim panas Romawi ini didirikan tahun 334 sebelum Masehi ya. 334 di 4th century. Jadi di masa Helenistik, ini masuk abad 3 sampai abad 1 sebelum Masehi. Ini sudah, jadi ini kota tua, termasuk kota tua. Nah, ini mulai masuk di zaman Romawi Empire. Ya. Nah, lalu kemudian masuk zaman Bizantium. Ya, ini zaman Roma di abad ke berapa? Abad ketiga ya, sebelum itu. Nah, di abad keempat sampai 14 century, nah ini masuk periode Bizantium. Bizantium yang kerajaan yang ada di Konstantinopolis. Ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Enggak. Karena Ottoman nggak bangun ini. Jadi ini berkembangnya dari zaman Helenistik. Jadi zaman Alexander the Great. Kemudian berlanjut ke zaman Romawi. Ya. Kemudian berlanjut ke masa Bizantium. Ya, mulai dari abad 4 sampai 14 sebelum penaklukan Sultan Mehmed II. Nah, ini nampak tembok-tembok tebal ya. Dari awal ini tembok bentengnya, sisa-sisanya yang masih ada sekarang, yang membentang. Ini temboknya tebal sekali itu mungkin kurang lebih bisa 2 meter temboknya aja. Ini bekas-bekasnya, batu-batanya. Nah, ini tugunya ya, milestones-nya. Ini tugu pertama untuk masuk ke wilayah Efesus. Ya, milestones-nya ini. Jadi batu-batu yang pemancang gedung-gedung yang ada di dalam Efesus ini. Contoh-contohnya dari sini, ada di sini. Nah, ini sarkofagus ya. Ini peti-peti orang mati. Ya, dulu dimasukkan ke dalam ini. Contohnya seperti itu ya. Jadi peti-petinya juga bukan dari kayu, teman-teman.
Ya, petinya bukan dari kayu, tapi dari batu-batu. Ya, karena dianggap batu ini lebih kuat, lebih kokoh ya. Nah, inilah bentuknya nih. Jenis-jenis batunya. Oke, kita masuk langsung ke dalam lagi. Masuk area Efesus City. Tiang-tiangnya ya. Pintu gerbangnya. Kalau biasanya kalau musim bulan Juni, turis ini banyak, padat. Waktu saya datang kemari, bulan Juni 2019. Nah, ini kita masuk sini. Ya, kita akan masuk ke perpustakaan Celsus, Kutub Hanesi, kemudian ke Teras House, ya, kemudian ke Upper Gate, pintu di atas. Nah, ini semua itu ada kelihatan amphitheater ya. Amphitheater ini khas Romawi. Jadi peradaban Romawi itu suka pertunjukan-pertunjukan, bukan hanya drama, tapi ada kekerasan ya. Kemudian bau darah ya, begitulah. Nah, ini bekas peninggalannya semua. Ayo teman-teman, kita ke atas. Nah, ini sebelah kiri saya ada, ya sebelah kiri ini Great Theaternya. Ini sedang direnovasi, sedang pemugaran. Ya. Ini kalau bulan Juni rame nih. Luar biasa. Turis-turis berdatangan. Kita boleh sini, masuk sini ya. Ayo kita lihat Great Theaternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Great Theater ya, di Efesus City. Ini adalah salah satu dari situs dunia, warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO sejak tahun 2015. Great Theater atau Amphitheater Roma itu memiliki makna dan filosofi juga. Ya, ini dibangun dengan bentuk setengah lingkaran. Kemudian penontonnya dari bawah sini sampai ke atas. Di tengah itu adalah tempat pertunjukan. Pertunjukan bukan hanya pertunjukan seni. Ya, tapi juga atraksi berdarah, ya, atraksi yang sering kita lihat dalam film-film The Gladiator, kemudian Alexander the Great. Itu banyak sekali mempertontonkan aksi-aksi yang berlumuran darah. Kenapa? Manusia diadu dengan binatang buas. Ya, inilah peradaban kuno zaman dahulu. Nyawa manusia tidak berharga, apalagi kalau manusia itu dari perbudakan. Dia diangkat dari perbudakan, kemudian diperdagangkan oleh sesama manusia. Kelompok elit, bangsawan, raja itu punya banyak budak. Dan sebagian dari budak-budak itu dijadikan sebagai gladiator untuk aksi pertunjukan teatrikal. Mendatangkan uang yang banyak, penonton bersorak-sorai, gemuruh, dan itulah model peradaban kuno. Ya, jadi mereka tidak menghargai hak asasi manusia. Beda dengan Islam setelah datangnya Rasulullah SAW. Yang kedua, teman-teman, kalau kita lihat peradaban Romawi, Yunani, Helenistik, dan sebagainya, itu adalah peradaban batu. Sama seperti kita di Indonesia, ya. Sebelum kedatangan Islam, peradaban Hindu-Buddha adalah juga peradaban batu. Mereka membangun peradaban seperti halnya di Mesopotamia, kemudian di Mesir kuno, kemudian Cina kuno, juga peradaban batu. Ya, ini menunjukkan bahwa menunjukkan sisi materialisme manusia. Ya, peradaban ruh kurang. Ya, sama seperti zaman sekarang.
Peradaban modern itu bangun bangunan yang tinggi-tinggi, infrastruktur yang tinggi-tinggi, kemudian mereka bangga dengan capaian-capaian itu. Ya, beda dengan Islam. Islam ini adalah peradaban ilmu pengetahuan. Islam itu peradaban ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Peradaban Islam ini adalah mengantarkan manusia menuju tauhid kepada Allah Ta'ala dengan dasar ilmu, bukan dengan batu-batu ini. Makanya Rasulullah tidak meninggalkan monumen-monumen yang spektakuler, tidak meninggalkan monumen yang wah, gedung-gedung tinggi, menjulang. Tapi beliau meninggalkan monumen itu berupa apa? Masjid, sebagai simbol tauhid, simbol peribadatan, penghambaan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan oleh Rib'i bin Amir, ya, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Bagaimana Islam itu hadir mengentaskan manusia, mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia hanya menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya ini ada aktor yang di belakang saya nih, Kedi, kucing Turki. Ya, dia menjadi pendengar setia tausiah pada kesempatan kali ini dari Efesus Ancient City. Saya Fahmi Salim mengucapkan, ayo kita bertadabur alam, mentadaburi sejarah, peradaban-peradaban masa lalu untuk menjadi pelajaran ibrah bagi kita semuanya. Kita kuatkan kembali peradaban tauhid, dan peradaban tauhid itu nanti hadir setelah hadirnya Nabi SAW di Madinah, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, ya, yang begitu penyayang kepada manusia, begitu penyayang kepada makhluk dan binatang seperti kucing ini. Kemudian juga membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan sebagai mercusuarnya. Dan itu ditunjukkan oleh Kekaisaran Ottoman yang melanjutkan pemerintahan-pemerintahan Islam sebelumnya, mulai dari Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Daulah Saljuk, baru kemudian Ottoman Empire berdiri. Insya Allah kita akan menyusuri awal kelahiran peradaban Ottoman di desa Sogut, daerah Bilecik dekat Bursa sana, setelah kita akan pulang melewati Ankara, kemudian menuju Istanbul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih menyusuri kota Efesus. Ini sisa-sisa peninggalannya. Peradaban batu ya pemirsa. Kita kemari bukan untuk memuja-muja masa lalu, bukan untuk memuja peradaban batu, tapi mari kita lihat. Ini peradaban yang ribuan tahun yang lalu sudah berdiri. Peradaban ini kemudian akan hancur, akan rusak, akan ditelan masa, ya, lapuk karena hujan, kemudian juga lekang karena panas. Ini peradaban manusia, semua akan berakhir, sama seperti peradaban kita juga, kita sekarang, ya, tidak ada yang abadi. Nah, ini tiang-tiangnya, gerbang kota yang sangat megah. Ini dulu kota megah, ini kota yang besar, ya, di bawah perbukitan. Di belakangnya itu perbukitan, batu, kemudian hijau, ya. Kemudian di sebelah sananya situ laut. Jadi konsepnya memang sangat-sangat artistik, ya. Jadi perbukitan di belakang, kemudian di depannya laut. Nah, ini biasa digunakan oleh orang-orang Romawi Timur, dari Yunani, kemudian dari Eropa, kerajaan-kerajaan besar itu, bangsawan-bangsawannya berlibur ke Efesus ini. Ini tempat musim panasnya. Nah, di depan sana ada
ada apa namanya? Ada perpustakaan Celsius. Nah, itu gedungnya itu. Ya, gedungnya. Ini sisa peninggalannya. Perpustakaannya dulu besar ya. Dulu pertama saya datang kemari, teman-teman, saya masuk dari sana. Nah, sekarang dibalik, kita masuk dari sana tadi. Nah, lalu Celsius, nanti gerbang Hercules di sana, baru kita keluar. Nanti dijemput sama supir kita. Jadi ini rutenya, dapat rute yang baru, keren. Kalau yang dari sana udah biasa, ya. Nah, kita sekarang dari Amphitheater, Great Theater, kemudian Celsius, perpustakaan Celsius, lalu kemudian ke arah kiri sana kita akan lihat gerbang Kaisar Adrianus dan apa namanya, ada pintu Hercules. Ya, teman-teman, ini sekarang kita ada di perpustakaan Celsius, satu komplek di Efesus City. Tadi ada Great Theaternya, jadi memang ini kawasan wisata musim panasnya Romawi ya. Jadi ada tempat pertunjukannya, teaternya. Lagi-lagi kita menjumpai Kedi. Ah, ini si kucing. Ya, banyak sekali kucing Turki. Nah, ini kemudian ada tempat orang berlibur bukan hanya untuk cari hiburan yang kekerasan, tapi juga ada wisata ilmiahnya. Nah, inilah perpustakaan terbesar di Efesus, yaitu perpustakaan Celsius. Ya, ini gedungnya luar biasa, Masya Allah. Ya, mirip. Kalau strukturnya yang lebih besar, ini ada di Jordania, itu seperti apa namanya? Petra, ya. Ya, tapi Petra itu jauh sebelum ini. Jauh sebelum ini. Ini perpustakaan Celsius, Romawi dan Yunani, ya. Petra itu jauh sekali. Coba kita lihat. Nah, sini ya, kita coba. Saya belum pernah masuk ke sini. Nah, ini Enoia. Ya. Ini menorah ya. Seven branched Aztec Judaic symbol inside to the step of Celsus Library Roman Imperial period. Nah, ini kalau bahasa Turkinya apa nih? Terjemahin. Imperator Luk ya, Donemi Celsus Kutub Hanesin. Simbol Yahudi itu. Simbol Yahudi ya. Nah, ini. Ayo kita ke atas. Ini mumpung sepi, teman-teman. Kalau rame itu bulan Juni, Masya Allah. Wah, nggak enak. Ini relief-reliefnya. Masih asli ya, udah diperbarui. Kita tengok dalamnya, masuk. Nah, ini lokasi hall, ya, hall perpustakaan. Ya, mungkin di sebelah kiri kanan kita dulu ini tempat apa namanya, buku-buku, rak-rak buku. Kemudian sana ada ruang-ruang perpustakaannya. Ya, ini dulu ada semacam relik atau patung-patung ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahasanya ini apa nih? Oh, ini bahasa Jerman nih ya. Zimstung. Nah, kalau ini bahasa Turki. Bu Anit Kultur Bakan Ligi Eski Esedler. Apa ini bahasanya nih? Kalau ini nampaknya nih bahasa Jerman nih ya. Renovasi tahun berapa itu? 70-78. Ya. Jadi arkeolog memberikan perhatian kepada situs bersejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musafir dakwah dimanapun berada, ini saya berada di perpustakaan Celsius
ya yang ada di Ephesus City. Ini adalah perpustakaan yang ada di tengah-tengah tempat wisata musim panas, ya, kerajaan Romawi Timur, ya, yang didirikan sebelum Masehi, ya, di masa Helenistik. Jadi ini ada satu pelajaran berharga buat kita semua. Apa pelajaran berharganya? Ya, selain tadi ada pertunjukan berdarah. Nah, di sini para intelektual, ilmuwan datang kemari juga untuk membaca. Ada wisata ilmiahnya, wisata belajarnya juga, ya. Nah, itu tadi gambarnya sudah ada. Kita akan turun, ya. Nah, jadi pelajarannya adalah bahwa orang dulu membangun batu-batu ini, infrastruktur ini juga harus dengan ilmu. Ya, tidak bisa dengan asal-asal saja, harus dengan ilmu pengetahuan, harus dengan pengetahuan yang matang. Kemudian untuk turun, ya. Kemudian kita harus sebagaimana dalam Islam itu diajarkan untuk kita selalu menuntut ilmu, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya. Oke. Jadi peradaban ilmu itu sangat penting. Peradaban-peradaban sebelum Islam juga mereka bukan berarti mereka tidak menuntut ilmu, tidak belajar. Mereka belajar. Ada perpustakaannya, ya, tetapi pendekatan mereka ini pendekatan yang sekularistik. Tidak percaya kepada Tuhan atau mengabaikan hukum dan norma agama, ya. Kalau Islam kan tidak seperti itu. Jadi antara peradaban materi dengan peradaban ilmu yang disinari oleh worldview tauhid kepada Allah Ta'ala, inilah yang membangun peradaban Islam itu menjadi peradaban yang hebat, yang senantiasa mencerahkan, membawa kemajuan, memberikan maslahat bagi umat manusia. Dan satu, peradaban ilmu dalam Islam itu tidak menjarah, tidak menjajah, dan mereka itu melindungi, ya, nilai-nilai umat, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, ya, itu semua bisa bergabung, disatukan dalam Islamic worldview, dalam persoalan ilmu pengetahuan. Luar biasa. Itulah kehebatan ajaran Islam, ya, sehingga Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Dari Celsius Kutub Hanesi, perpustakaan Celsius di Efesus, saya Fahmi Salim. Terima kasih, dan insya Allah saya akan bawa teman-teman semua untuk terus, ya, kita akan menjelajahi peradaban-peradaban yang pernah ada di muka bumi ini. Sahabat Musafir Dakwah, jangan lupa subscribe channel UFS Official Channel, like and share traveling and healing ala UFS di UFS Official Channel YouTube. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah, ya.
terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.